Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan mata kuliah perbandingan pendidikan mengenai sistem pendidikan di negara Malaysia. Yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai sistem pendidikan di negara Malaysia. Negara Malaysia yang pertama yaitu dalam mengembangkan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri, tentunya seperti negara-negara yang lain. Negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atau selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun jika mereka lulus dalam ujian. Jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas, dan itu melalui seleksi. Dan ada pun sesuatu yang unik di negara Malaysia, yaitu ketika anak sudah berusia 6 tahun, orang tua harus mendaftarkan anaknya di sekolah rendah, dan pendaftaran dilakukan sebelumnya. Jika orang tua melakukan keteledoran dengan tidak memasukkan anaknya untuk mengikuti belajar, maka orang tua akan dikenakan sanksi atau hukuman, yaitu didenda maksimal RM5.000 Malaysia atau dihukum maksimal selama 6 bulan. Selain itu, biaya pendidikan juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Jadi sekolah dasar misalnya hanya dipungut biaya pendidikan RM50 Malaysia sampai dengan RM70 Malaysia. Jadi anggaran hanya sekitar RM125.000 sampai RM187.000. Itu per tahun. Bisa kita lihat jauh berbeda dengan negara Indonesia. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Buku yang digunakan juga tidak berganti setiap tahun. Jadi buku yang dimiliki oleh kakaknya bisa dipakai kembali oleh adik-adiknya, sama dengan di Indonesia pada masa dulu. Kemudian lanjut dengan dasar, kemudian fungsi dan tujuan pendidikan di Malaysia. Jadi dasar pendidikan di Malaysia itu memiliki 3 tujuan dasar pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapak mereka, di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cakap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak tersusun. Kemudian yang ketiga bertujuan untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, khususnya itu dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif, dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Kemudian sedangkan menurut Dr. Abu Rahman Assegaf, yaitu menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan di Malaysia yaitu adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani dan emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Jadi tujuan ini diharapkan mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Kemudian lanjut, yaitu mengenai kurikulum pendidikan di Malaysia. Jadi kurikulum pendidikan di Malaysia itu ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia itu relatif stabil. Jadi kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar 324 misalnya KBSD yang berjalan dari tahun 1982 sampai tahun 2007 masih digunakan. Jadi hal yang unik lagi dalam buku pendidikan di Malaysia yaitu pengantar ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pelajaran sains. Kesejahteraan guru juga dipandang sangat penting. Gaji guru di Malaysia pada tahun 2007 sekitar 2.500.000 dan hal itu dibanding dengan gaji profesor golongan 4 di Indonesia. Pada saat itu, adapun visi dan misi utama pemerintah Malaysia yaitu adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain seperti Singapura dan Australia. Kemudian dari kurikulum lanjut yaitu mengenai perbandingan sistem pendidikan di Malaysia. Perbandingan sistem pendidikan di Malaysia dengan Indonesia, yaitu ada beberapa kesamaan dan juga ada beberapa perbedaan, di mana beberapa kesamaan yang didapat dalam pemahaman konsep yang dinamika dalam perkembangan pendidikan Islam, yaitu antara Indonesia dan Malaysia, yaitu yang pertama mengenai kesamaan pengertian pendidikan Islam. Baik di Indonesia maupun Malaysia itu memiliki konsep yang sama bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai yang berdasarkan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yaitu untuk mengantarkan peserta didik agar semakin dekat dengan Sang Pencipta alam semesta, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kesamaannya yaitu yang kedua, masuknya Islam ke kedua negara serumpun terjadi pada waktu yang bersamaan yang dibawa oleh para pedagang dari India Selatan. Kemudian yang ketiga yaitu awal pendidikan Islam bersamaan dengan masuknya Islam. Baik di Indonesia maupun Malaysia menandai awal pendidikan Islam itu dimulai ketika Islam masuk ke wilayah setempat. Jadi yang keempat yaitu memiliki dualisme sistem pendidikan. Jadi pendidikan Barat yang sekuler dan pendidikan bumi putera yang Islami. Kemudian yang kelima yaitu sama-sama mengalami periode pembaharuan pemikiran pendidikan Islam sebagai pengaruh pembaharuan yang terjadi di Mesir pada awal abad ke-20. Kemudian ada beberapa perbedaan yang dijumpai sebab karena latar belakang dan dinamika perkembangan pendidikan Islam. Yaitu perbedaannya yang pertama, di Indonesia itu usia wajib sekolah ialah 7 sampai 15 tahun. Sementara di Malaysia antara 16 sampai 11 tahun. Kemudian level pendidikan menengah. Jadi usia wajib sekolah pada jenjang ini ialah usia 13 tahun di Indonesia. Jadi 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Serta usia 12 tahun di Malaysia, yaitu sudah 3 tahun SMP dan 4 tahun SMA. Kemudian yang ketiga, Indonesia hanya menjadi negara tujuan bagi 3.023 mahasiswa asing, sementara Malaysia menjadi negara tujuan bagi 41.310 mahasiswa asing. Jadi hampir 14 kali lipat ketimbang Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu perhatian yang sangat serius dari pemerintah kebangsaan terhadap output lulusan sekolah
dalam bidang pengetahuan dan kompetensi agamanya. Baik, kemudian yang terakhir yaitu dengan wilayah yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Jadi pendidikan Islam menunjukkan corak yang beragam sesuai dengan karakter kedaerahan setempat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Malaysia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.